Me Tiago, I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Bersiap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita absen terlebih dahulu. Nama Dani Dwi Putra. Hadir. Seno Syaputra. Hadir. Kholisatul Anisa. Apa? Apa? Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengertian zolim. Zolim. Oke. Untuk mengulas materi minggu lalu, kita akan bermain game. Ya, nama gamenya adalah gajah dan semut. Nah, misalnya gajah itu ukurannya besar atau kecil? Besar. Kalau semut ukurannya Kecil. kecil. Kalau gajah besar berarti ini ya, besar. Kalau kecil, kecil. Tapi sekarang di game ini kita balik. Gajah itu besar, semut itu Kecil. ulangi. Gajah Itu besar, semut itu kecil. Oke. Di game ini kita pakai lagunya. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Mudah ya? Ya. Oke. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu di antara kalian. Misalkan Ibu sebutkan, misalnya Dani, semut. Berarti Besar. semut itu ukurannya apa? Kecil. Ukurannya kecil. Tapi karena kita balik, jadi kecil, besar, kecil, besar. Oke, baik. Kecil. Oke, baik. Yuk, kita mulai. Kita nyanyi bareng-bareng. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Gajah. 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 Gajah besar. Gajah besar. Oke, coba lagi ya. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut. Besar. Kecil. Semut besar, salah berarti. Semut Oke. kecil. Dani, kita langsung kasih pertanyaan ya buat Dani untuk mengulas materi minggu lalu. Apa pengertian dari zolim? Apa? Sifat senang melihat seseorang kesulitan. Artinya zolim itu adalah seseorang yang suka atau senang melihat penderitaan Orang lain. lain. Oke, kita lanjut. Ayo kita nyanyi lagi. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. semut. Semut, Apa semut? semut kecil. Kecil. Oke, semut, 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 gajah. Ayo nyanyi. Gajah, 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 semut. Gajah. Kecil. Gajah. Gajah Gajah kecil. Gajah itu besar. Bukan Kecil. Oke. Dani lagi ya. Oke, pertanyaannya adalah apa contoh dari sifat zolim? Apa contoh dari sifat zolim? Bukan memberi harapan palsu, tetapi contoh dari sifat zolim itu seperti kita menganiaya orang lain, atau kita mengingkari janji, atau kita berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran, dan berbuat tidak adil kepada
untuk materi hari ini. Gamenya udah selesai ya. Kita sekarang belajar untuk hari ini. Kita akan belajar mengenai pengertian atau kita akan mempelajari apa ini? Tamak. Jadi anak-anak, tamak itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya rakus atau loba ya. Jadi tamak ini adalah sifat atau perbuatan seseorang ya. Dia ini suatu sifat yang selalu ingin memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya. Jadi dia itu selalu ingin memiliki apa yang orang lain punya atau apa yang orang lain miliki. Dia selalu ingin memiliki apa yang dia belum punya, dan dia selalu ingin memiliki sesuatu yang dia sudah punya, kemudian dia ingin memilikinya terus ya. Itulah yang disebut dengan sifat tamak. Artinya sifat tamak itu adalah suatu sifat yang berlebihan terhadap harta, selalu cinta kepada harta. Oke. Akibat dari sifat tamak itu, coba diperhatikan di bukunya. Ada beberapa perilaku atau dampak negatif dari perilaku tamak ini atau sifat tamak ini. Di antaranya yang pertama apa? Akil. Bakhil ini adalah, kata lainnya adalah pelit ya. Bakhil ini pelit. Kita bahas dulu yang bakhil. Jadi sifat bakhil ini adalah sifat yang enggan untuk berbagi kepada orang lain, padahal dia itu memiliki apa yang orang lain butuhkan ya. Tapi dia enggan untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua apa? Egois. Apa itu egois? Atau suatu sikap mementingkan diri sendiri. Suatu sikap mementingkan diri sendiri. Jadi misalnya kalian punya saudara, keluarga atau tetangga yang kelaparan di luar sana ya. Nah, sedangkan kalian ini di rumah hidup berkecukupan, makan enak, tidur nyaman, tapi kalian itu tidak melihat orang lain yang sedang kesusahan, kelaparan ya, padahal dia atau orang tersebut itu membutuhkan pertolongan kalian. Tetapi karena kalian itu hanya mementingkan diri kalian, yang penting saya kenyang, yang penting saya tidur enak ya, itu makanya kalian disebut dengan egois, mementingkan diri sendiri. Nah, terus yang ketiga apa? Individualis. Nah, ini hampir sama dengan egois tadi. Jadi dia tidak mau mementingkan orang lain atau dia mementingkan dirinya sendiri, dan dia tidak peduli dengan lingkungannya. Mau ada orang kesusahan, mau ada orang menderita, kelaparan, dia tidak akan peduli. Yang dia pikirkan hanya bagaimana dia memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana saya mendapatkan kebahagiaan dengan harta. Oke. Yang keempat, ketika seseorang yang sudah memiliki sifat tamak, maka ia memiliki sifat ini nih, dampaknya ambisius. Ya. Jadi seseorang yang memiliki sifat tamak itu selalu memiliki hasrat atau perasaan untuk selalu mencari dan memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Misalnya Dani atau Seno, misalnya Dani atau Seno sekarang sudah mempunyai HP ya, kameranya udah
udah bagus ya, misalnya udah bisa buat foto. Tapi karena sifat ambisius ini ya, jadi kalian itu selalu ingin memiliki, saya ingin bulan depan ganti HP yang lebih bagus, ganti HP yang kameranya 2. Baru dipakai sebulan, saya pengen ganti lagi yang kameranya 3. Baru dipakai lagi, saya mau ganti lagi kameranya 4, dan seterusnya. Nggak akan merasa puas atau cukup. Oke, yang kelima adalah apa tuh? Yang kelima, menjadikan harta sebagai berhala. Menjadikan harta Sebagai berhala. Oke. Artinya apa? Sesuatu yang dipuja-puja dan diimpikan sehingga melalaikan tujuan kehidupan. Jadi seseorang yang sudah memiliki sifat tamak itu, dia itu menjadikan harta itu segalanya. Ya. Harta itu baginya adalah segalanya. Sesuatu kebahagiaan itu didapat melalui harta. Oke. Islam itu ya, Islam tidak melarang seseorang itu mencintai harta. Akan tetapi sifat yang berlebihan itu akan menimbulkan beberapa dampak negatif seperti yang sudah kita jabarkan tadi. Seharusnya ketika kita memiliki harta yang berkecukupan, ya, harta yang lebih, seharusnya kita itu berbagi kepada orang yang membutuhkan, karena sebagian dari harta kita itu adalah harta orang lain yang membutuhkan. Contohnya seperti apa? Seperti panti asuhan, panti jompo, anak yatim, dan lain sebagainya. Oke, jadi ya, sifat tamak ini anak-anak terdapat dalam surah Al-Humazah dan At-Takasur. Coba lihat lagi bukunya. Oke, sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Humazah. Udah pada hafal ya surat Al-Humazah? Udah hafal? Oke, baik. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Dani suaranya. Wailul likulli Humazatil humazah allazi jama'a malahu wa attada yasabu annama lahu ahlada kalla layum badanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narun ghayil muqada allati taqtairu alal afida innaha alaihim muqsada fi amadin mumaddada. Shadaqallahul azim. Surat Al-Humazah ini artinya adalah pengungkap ya. Oke, kita baca dulu artinya. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutoma. Dan tahukah kamu apa itu hutoma itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Oke. Dari surat Al-Humazah ini ya, kita ketahui bahwa seseorang yang mengumpat, mencela dengan menyombongkan hartanya itu akan dimasukkan ke dalam neraka hutoma. Ya, neraka hutoma. Jadi di dalam neraka hutoma itu, api hutoma itu dapat menyusup ke rongga badan hingga membakar hati. Nah, mereka itu akan terkunci rapat di dalam neraka.
ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunna ainal yaqin summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im Sadaqallahul azim. Baca artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Artinya, di dalam surat At-Takasur ini menjelaskan bahwa seseorang yang hidup bermegah-megahan, menyombongkan hartanya, itu akan dimasukkan ke neraka jahim, ya, akan dimasukkan ke neraka jahim, dan akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi surat Al-Humazah dan At-Takasur ini sama-sama memiliki keterkaitan, ya. Keduanya saling memiliki keterkaitan. Di mana surat Al-Humazah dan At-Takasur ini sama-sama mengungkapkan tentang perilaku orang-orang yang mengumpat, membanggakan kemewahan dunia, bermegah-megahan, ya, hingga melalaikan kehidupan akhirat. Jadi orang-orang yang bermegah-megahan, menyombongkan harta itu akan dimasukkan ke neraka jahim dan akan dimasukkan ke neraka apa tadi? Utama. Dan bagaimana cara menghindari sifat tamak tersebut? Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara kita menghindari sifat tamak? Tunjuk tangan. Ayo, dibaca bukunya. Apa? Cara menghindari sifat tamak. Yang pertama adalah Bakhil. caranya adalah, perhatikan. Ayo, perhatikan di papan tulis. Tidak. Perhatikan papan tulis dulu. Perhatikan papan tulis. Cara menghindari sifat tamak yang pertama adalah tidak membanggakan harta yang dimiliki. Jadi seseorang yang sudah memiliki harta yang bercukupan itu tidak perlu, ya, membanggakan, menyombongkan, saya punya ini, saya punya itu. Perlu nggak kayak gitu? Hiduplah dengan sederhana dan berkecukupan. Yang kedua, nah ini menyambung tadi. Apa? Chano? Memilih pola hidup sederhana seperti bermanfaat. Memilih pola hidup sederhana. Memilih pola hidup yang sederhana. Yang ketiga, apa? Cara menghindari sifat tamak. Tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Harta kekayaan itu bukan segalanya, bukan tujuan dari hidup. Oke? Yang keempat, Harta kekayaan tidak menjadikan lalai kepada Allah SWT. harta kekayaan tidak menjadikan kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bagaimana? Ketika kita memiliki harta yang cukup dan lebih, ya, alhamdulillah kalau lebih. Nah, kalau kita memiliki harta yang cukup dan lebih, seharusnya kita melakukan apa? Bersedekah kepada orang yang membutuhkan.
Nomor 5. Bersikap selektif dengan tidak melakukan segala cara. Oke, bersikap selektif. Artinya apa? Kita mencari harta. Itu kan sama aja kita misalkan contohnya mencari nafkah ya, mencari suatu pekerjaan atau mencari nafkah. Itu kita tidak boleh menghalalkan segala cara, misalnya mencuri atau kita maling, saja mencuri maling gitu ya. Itu kan adalah suatu perbuatan yang dilarang, ya kan? Suatu perbuatan yang tidak baik. Makanya kita harus mencari harta atau memperoleh harta itu dengan cara atau jalan yang baik. Nomor 6. Mencari harta yang halal dan sahih. Mencari harta yang halal. Kita mencari pekerjaan atau nafkah dengan cara yang halal dan toib. Toib itu apa artinya? Baik. Toib itu artinya Baik. baik. Yang ke-7, terakhir. Menanamkan kesadaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki merupakan amanah yang Memiliki kesadaran bahwa harta kekayaan yang kita miliki ini merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk apa kita sombongkannya? Oke, baik. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini, ya. Jadi tamak itu adalah suatu keinginan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang memiliki sifat tamak itu adalah orang yang tidak akan puas dan tidak cukup dengan harta. Dia selalu ingin memperoleh harta. Pokoknya dia ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Dia berpikir bahwa harta itu adalah segalanya. Padahal kita hidup di dunia ini hanyalah titipan Allah. Harta yang kamu punya, baju, Seno, atau Dani punya apa, mobil, motor, itu semua hanya titipan Allah. Oke? Paham? Tadi apa aja dampak dari sifat tamak? Apa aja dampaknya? Lihat papan tulis tuh, jadi jabarin apa tadi dampaknya. Sifat bakhil, egois, individualis, ambisius, dan menjadikan harta sebagai berhala. artinya harta itu adalah segalanya. Apalagi tadi yang sudah kita pelajari dalam surat Al-Humazah, orang yang mengumpat itu akan dimasukkan ke dalam neraka Utama. Dalam surat At-Takasur, orang yang bermegah-megahan akan masuk ke neraka Jahim. Sekarang bagaimana cara menghindari sifat tamak? Barusan kita jelasin tadi. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kita harus dengan pola hidup pola sederhana, tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki, ya, tidak menjadikan harta kekayaan itu sebagai tujuan hidup. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang belum paham? Seno, Dani, cukup? Oke, sudah cukup. Ibu akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan memberikan tugas portofolio, di mana di sini sudah ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ini selanjutnya untuk tugas tambahan. Tadi kita telah membaca surat Al-Humazah dan surat At-Takasur ya. Untuk minggu depan, Ibu minta kalian hafalkan surat Al-Humazah dan At-Takasur beserta artinya. Dan maju pada minggu depan juga ya. Oke, paham? Oke. Sekarang kita akhiri mata pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan
Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, duduk yang bagus dulu. Duduk yang bagus. Oke, kepada ketua kelas tolong dipimpin doanya. Bersiap, siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri ya pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.